Oke, jadi sekarang kita akan melihat contoh soal untuk soal yang ini diambil dari buku Griffith. Jadi ini contoh soalnya itu diambil dari buku Griffith. Ya, jadi apa yang ditanya di sini? Tentukan besar energi yang terkandung dalam sebuah muatan yang terdistribusi pada permukaan bola beradius R dengan total muatan Q. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, di sini yang diminta adalah besar energi yang terkandung. Jadi besar energi yang terkandung. Artinya ini yang ditanya itu adalah WE yang kemarin sudah kita pelajari. Namun kalau yang kemarin distribusi muatannya itu kan dalam bentuk muatan diskrit. Nah, sekarang distribusi muatannya itu dia dalam bentuk yang kontinu, yaitu terdistribusi dia pada permukaan bola beradius R. Sehingga kalau misalnya kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kita mempunyai di sini mempunyai bola. Oke, katakanlah ini bola. Ya, anggap aja itu bola. Nah, kemudian jari-jari dari bola itu adalah sebesar R dari titik pusatnya. Nah, muatannya itu dia terdistribusi. Terdistribusi pada permukaan ini terdapat muatan-muatan yang terdistribusi dengan total muatan tersebut adalah Q. Lalu di sini yang ditanya adalah besar energi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, total energi pada suatu konfigurasi muatan-muatan, kalau dia bentuknya diskrit atau satu per satu, muatannya itu adalah setengah dari sigma I sama dengan 1. Jadi dari 1 sampai bisa tak berhingga, atau di sini kemarin kita katakan sebagai N saja. Kemudian di sini adalah QI dikali dengan VI. Nah, tetapi di sini muatannya itu terdistribusi secara merata. Sehingga yang kita pakai adalah untuk sistem yang kontinu, itu WE-nya, atau di sini WE adalah total energi. Total energinya WE itu sama dengan setengah dari integral rho. Rho di situ adalah rapat muatan. Jadi rho itu rapat muatan. Rapat muatan, jangan lupa. Karena ini muatan permukaan, dia bilang terdistribusi pada permukaan bola. Maka ini adalah rapat muatan permukaan, kita simbolkan kemarin sebagai rho S. Maka setengah integral rho S ds. Inilah yang menggambarkan Q di sini dikali dengan V. Oke. Sedangkan ini sendiri, rho S ds ini sendiri itu adalah muatan total. Muatan total. Jadi jangan lupa ini muatan total. Nah, atau muatan totalnya di sini sama dengan Q. Karena dia dibilang di sini total muatan sama dengan Q. Oke, nah berarti di sini kita bisa tuliskan kembali WE sama dengan setengah dari Q dikali dengan V. Lalu masalahnya di sini adalah berapakah besar dari V itu sendiri. Jadi yang kita ingin ketahui adalah besar dari potensial itu sendiri. Kalau misalnya kalian masih ingat bahwa kemarin kita pelajari di sini, kita pelajari bahwa V itu untuk muatan titik itu sama dengan V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikali dengan R, di mana Q itu adalah yang menyebabkan ataupun muatan yang menyebabkan adanya potensial di titik tersebut, dan R itu adalah jarak dari muatan ke area yang kita cari potensialnya. Lalu di sini yang ditanya apa? Kita ditanya besar energi yang terkandung dalam sebuah muatan. Artinya V-nya itu berada di sekitar si permukaan bola tersebut.
atau tegangannya itu untuk potensialnya itu untuk berada di sekitar permukaan bola. Atau dengan kata lain, artinya di sini V-nya itu akan sama dengan V yang ada di sini. Jadi ini sama, berarti WE sama dengan setengah dari Q dikali siapa yang menyebabkan adanya potensial di sini. Yang menyebabkan ada potensial di sini itu adalah si Q. Q per 4pi epsilon 0. Karena letaknya di permukaan, maka ini yang berjari-jari R merata ke seluruh permukaan, maka jaraknya itu yang disebabkan oleh muatan di permukaan itu sendiri adalah R. Atau ini sama dengan setengah Q kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali R. Atau sehingga bisa kita katakan bahwa total energi pada sistem tersebut yang terkandung dalamnya adalah 1/8, 4 kali 2 itu 1/8 pi epsilon 0 kali R. Q kuadrat. Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 dikali R. Nah, inilah total energi yang terkandung dalam distribusi muatan pada suatu permukaan bola yang beradius R dan memiliki total muatan sama dengan Q. Ini nanti akan kita buktikan apakah sama hasilnya dengan yang rumus yang kedua. Jadi rumus yang kedua itu kan ada menyatakan ini rumus yang pertama. Ini kita sebut rumus yang pertama. Nah, nanti kita akan melihat apakah dia sama hasilnya kalau kita cari dengan mempergunakan rumus yang kedua, yaitu WE sama dengan epsilon 0 per 2 integral dari E kuadrat, medan listrik kuadrat, dikali dengan dV. V di sini adalah volume.